Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Poko TV edisi Rabu 4 September 2024. Baik, memulai berita hari ini. Pelaku pembunuhan Ayu Antriani, siswi SMP Tribudi Mulia Palembang, berhasil ditangkap mantan pacar diduga terlibat. Mantan pacar diduga terlibat pembunuhan siswi di kuburan Cina Palembang. 4 orang diamankan polisi. Polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat pembunuhan AA, 13 tahun, siswi SMP yang ditemukan tewas di kuburan Cina Talang Kerikil Palembang. Dari informasi dihimpun, salah satu terduga pelaku yang diamankan adalah mantan pacar korban. Sedangkan 2 di antara pelaku lainnya masih berstatus anak di bawah umur. Salah satu merupakan mantan pacar korban, ujar petugas tersebut, Selasa, 3 September 2024. Lanjutnya, setelah menggelar prarekan ulang, keempat pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Palembang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, untuk diperiksa serta diambil keterangan terkait peristiwa tersebut. Sudah dibawa ke Polrestabes Palembang ke unit PPA untuk diambil keterangan, ungkapnya sambil mengatakan salah satu pelaku mantan pacar korban dikenal lewat Facebook. Namun hingga berita diturunkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono, ketika dikonfirmasi mengatakan hingga kini Satreskrim Polrestabes Palembang masih mendalami keterangan saksi-saksi. Sementara, salah satu keluarga korban mengatakan sekitar pukul 14.04 dipanggil ke ruang penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Diduga pelaku sudah ditangkap Pak. Namun kami sempat disuruh pulang. Ini karena kami takut emosi melihat pelaku, katanya keluarga korban yang namanya enggan disebutkan. Viral mahasiswi hedon diduga pakai donasi 40 juta rupiah, hasil curhat tak bisa bayar UKT. Viral mahasiswi hedon diduga pakai donasi 40 juta rupiah, hasil curhat tak bisa bayar UKT. Baru-baru ini viral di media sosial seorang mahasiswi di Semarang, Jawa Tengah diduga melakukan penipuan donasi. Mahasiswi inisial PCP jadi sorotan setelah ketahuan kerap memamerkan hedon atau bergaya hidup mewah. Padahal sebelumnya, ia curhat tak bisa membayar uang kuliah tunggal, UKT, lantaran ayahnya tertipu rekan bisnis. Curhatan itu berawal ia sampaikannya dari akun filosofi di komunitas marah-marah di media sosial X pada 29 Agustus 2024. Gue udah 133 SKS tapi akhirnya gabis lanjut kuliah. Gue dendam sama lo, cita-cita gue hilang, tulis akun filosio milik mahasiswa itu. Untuk membantu meringankan beban orang tua, PCP mengaku sampai harus bekerja paruh waktu. Bahkan, ia sudah ikhlas jika tak bisa membayar UKT demi membantu orang tuanya. Unggahan PCP ini pun langsung mendapat banyak simpati dari warganet. Tak sedikit netizen yang tergerak untuk melakukan donasi untuk meringankan beban PCP. Bahkan, donasi tersebut berhasil terkumpul hingga lebih dari 40 juta rupiah. Belakangan, banyak warganet yang menemukan kejanggalan dari kisah sedih PCP. Hingga akhirnya akun SCHWXXN mengungkapkan jika dirinya menjadi korban PCP. Akun tersebut memperlihatkan isi chat PCP yang memelas meminta bantuan dengan alasan HP-nya hilang dan aksesnya diblokir di kampus lantaran tidak bisa membayar UKT. Pemilik akun lantas mengirimkan belasan juta kepada mahasiswi tersebut. PCP ini enggak ada kabar soal bayar YG 500 RB itu dan aku coba hubungi dia kembali. TGL 26 no response. TGL 27 aku chat lagi dan aku mulai curiga. Di situ aku coba search nama dia sekali lagi di X, dan aku nemu tweet soal PCP nyuri gelang emas, katanya. Hingga akhirnya terungkap jika banyak yang menjadi korban PCP. Bahkan banyak yang menyebut jika mahasiswi tersebut kerap membuat banyak masalah di kampus. Selain itu, kebohongan PCP soal HP hilang maupun diusir dari kosnya pun terkuak. PCP diduga kerap foya-foya menggunakan uang donasi hasil penipuannya. Sejumlah akun pun mengungkap bahwa mahasiswa PCP sebenarnya penipu dengan kedok curhat sedih tidak bisa membayar UKT. Selain itu, uang hasil donasi dari warganet yang harusnya untuk membayar UKT malah digunakan PCP untuk membeli iPhone 13. Selain menyelewengkan dana donasi, PCP juga pura-pura sudah wisuda. Namun hingga kini belum diketahui kelanjutan dari kasus ini. Sementara sejumlah korban mengaku sudah berhasil menangkap PCP. Sosok Puji mahasiswi viral bayar UKT berhasil donasi, jual cerita sedih dipakai dugem. Sosok Puji undip viral bayar UKT hasil donasi, jual cerita sedih, dipakai dugem.
Inilah sosok Puji Undip yang viral jual cerita sedih ngaku gagal bayar UKT, dan dapat donasi 40 juta rupiah diduga untuk pakai Gugem. Tak hanya diduga dipakai dugem, Puji Undip juga menggunakan uang donasi untuk membeli iPhone. Postingan dengan topik Puji Undip mendadak banyak dibagikan di platform X, Twitter, dan dibagikan berulang kali. Seperti diunggah akun Tanyarofes pada Minggu, 1 September 2024. Unggahan tersebut juga disertai tangkap layar postingan akun X Filosofi yang curhat di salah satu komunitas di X. Dalam tangkap layar tersebut, terlihat bahwa akun tersebut curhat bahwa orang tuanya telah ditipu dan dirinya terancam tidak bisa lanjut kuliah. Dari kabar beredar, unggahan tersebut lantas menarik simpati banyak warganet hingga menerima banyak donasi dari warganet. Puji Undip disebut menerima donasi hingga 40 juta rupiah. Sayangnya, uang donasi tersebut justru dipakai untuk sesuatu yang tidak sepantasnya. Alih-alih membayar UKT, Puji Undip disebut menggunakan uang tersebut untuk beli iPhone dan dugem. Puji Undip disinyalir tidak benar gagal bayar UKT, dan ia sengaja menjual kisah sedihnya untuk mendapatkan banyak uang. Setelah mencuat kasus penipuan tersebut, Puji Undip dikabarkan telah ditangkap. Kabar tersebut dibagikan oleh akun Folksheet. Puji mahasiswi Undip ngaku gak bisa bayar UKT. Banyak yang bantu tapi duitnya dipakai buat dugem sekitar 50 juta lebih, tulis akun tersebut. Unggahan tersebut menuai beragam komentar dari warganet, dan tidak sedikit yang menghujat. Namun demikian, hingga berita ini dituliskan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Guru di Kalimantan Selatan diusir imbas tegur oknum kepala dinas merokok saat rapat di ruangan ber-AC. PNS semua, di ruangan ber-AC, di hotel berbintang, hotel besar ini Pak. Saya menghargai kepala dinas pendidikan, tapi beliau tidak menghargai saya. Ketika saya tegur, Bapak mohon maaf, saya tidak tahan mencium asap rokok. Oh, kalau misalnya kamu tidak tahan, silahkan kamu yang keluar. Bapak, itu pernyataan yang tidak sangat bagus Pak. Ya, tidak sangat bagus. Seorang kepala dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, beliau S2 Pak. Semakin tinggi pendidikan orang, semakin tinggi SDM orang, seharusnya tahu Pak, adab. Makanya saya sering mengajarkan kepada anak-anak saya, adab itu lebih utama daripada ilmu. Viral guru di Kalsel diusir imbas tegur oknum kepala dinas merokok saat rapat di ruangan ber-AC. Beredar di media sosial sebuah video yang berisi curhatan hati seorang guru asal Kalimantan Selatan yang mengaku diusir dari rapat usai menegur oknum kepala dinas yang merokok di ruangan ber-AC saat kegiatan berlangsung. Tak hanya diusir, guru wanita bernama Amalia Wahyuni itu terancam dipecat atas tindakannya yang berani menegur kepala dinas tersebut. Curhatan guru wanita ini pun viral di media sosial, usai dibagikan melalui akun Instagram miliknya Amalia Win Senin, 2 September 2024. Melalui video yang dibagikannya, guru tersebut memaparkan kejadian bermula saat dirinya mengikuti kegiatan rapat koordinasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMK Tahap 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Dalam acara tersebut, oknum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadisdikbud, Kalsel itu hadir memberikan sambutan di depan para pejabat, panitia, dan pelaksanaan. Acara diselenggarakan di salah satu ballroom hotel dengan diikuti oleh para guru BK, guru mata pelajaran, dan guru Wakasek beberapa kabupaten di Kalsel. Guru wanita tersebut memaparkan, sesaat sebelum oknum kepala dinas itu masuk, para peserta rapat diminta memberi perhatian dan dilarang menggunakan telepon genggam. Namun guru tersebut dibuat kaget saat melihat oknum kepala dinas itu memasuki ruangan dengan menggunakan sendal dan menghisap rokok di depan para peserta rapat. Setelah memberikan sambutan, oknum kepala dinas tersebut turun menemui peserta untuk saling berbincang. Sayangnya oknum kepala dinas tersebut berbincang dengan para peserta sembari menghisap rokok, hingga menyebabkan guru wanita tersebut merasa terganggu. Yang mana pada saat masuk, semua panitia berbicara tentang kepala dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Panitia berucap, kalau ada kepala dinas nanti masuk, tolong jangan ada yang main HP. Ya, kami menghargai semua itu. Namun ketika beliau datang dengan rokok Pak. Rokok dan sendal. Sendalnya warna kuning, saya masih ingat tadi. Karena saya tidak tahan dengan asap rokok. Bagi saya, kepala dinas itu Pak, cerminan, public figure.
otomatis harus bisa menghargai orang juga. Beliau minta dihargai, jangan main HP. Tapi beliau tidak menghargai kami. Oh, tidak usah kami, saya aja. Nanti yang lain kena juga. Ia pun lantas berinisiatif untuk menegur oknum kepala dinas itu. Usai memberikan teguran, guru tersebut justru diusir meninggalkan ruangan hingga dihubungi oleh atasan untuk segera pulang. Akibat peristiwa tersebut, guru wanita itu pun terancam kehilangan pekerjaan lantaran sudah berani mengungkapkan kejadian ke depan publik. Hingga berita ini dirilis, tim Tribun Sumsel masih terus berusaha mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak. Banjarmasin Post juga sudah melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun pada Selasa, 3 September 2024. Reporter Post mencoba mencari Muhammadun ke kantor Disdikbud Kalsel di Banjarbaru. Namun, beberapa pegawai di tempat itu menyatakan Muhammadun sedang di kantor Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Wanita asal Subang punya 11 anak di usia 36 tahun. Sosok suami curi perhatian. Viral wanita asal Subang miliki 11 anak di usia 36 tahun, sosok suami curi perhatian. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kisah wanita asal Subang memiliki 11 anak. Kisah tersebut dibagikan oleh si pemilik akun bernama Lia yang kini berhasil sorotan di media sosial TikTok. Pasalnya, di usianya yang masih cukup muda, yakni 36 tahun, ia telah memiliki 11 anak dengan beragam usia. Dilansir melalui keterangan video, Lia yang merupakan wanita asal Indonesia, tepatnya di Subang ini memiliki 11 anak dengan rentang usia yang beragam, mulai dari yang tertua berusia 16 tahun, hingga yang bungsu masih berusia 9 bulan. Diketahui Lia menikah dengan seorang pria dari Timur Tengah, tepatnya dari Yordania. Sebelum menikah, pasangan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk perbedaan negara yang membuat proses pernikahan mereka tidak mudah. Meski begitu, hal tersebut tidak menghalangi cinta mereka. Lia dan suaminya terus melanjutkan hubungan mereka dan akhirnya menikah di tahun 2007 dan membangun keluarga bersama di Yordania. Pada unggahan lainnya, Lia memperlihatkan momen kebersamaannya bersama keluarga. Diketahui jika Lia yang selalu hamil di setiap tahunnya ini tinggal bersama suaminya di Yordania. Maka dari itu, ia memiliki harapan bahwa tahun depan bisa pulang ke Indonesia tanpa ada halangan. Selain itu, terlihat juga momen ketika keluarga besar Lia pergi berwisata. Dalam penjelasannya, Lia mengungkapkan bahwa ia memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari mengenakan pakaian dan keperluan lainnya yang akan dibawa saat pergi keluar atau ke tempat wisata tersebut. Kini unggahan tersebut sontak menuai beragam reaksi warganet. Pembongkaran 78 makam wali abal-abal Kalicutang ternyata dulunya tanah ditumbuhi rerumputan. Video sekelompok orang melakukan aksi pembongkaran pada sejumlah makam wali fiktif viral di media sosial. Dinarasikan, setidaknya terdapat 78 makam wali abal-abal di Kalicutang, Wonosobo, yang dibongkar oleh sekelompok orang untuk menghindari pembelokan sejarah. Dulunya, tempat yang kini disebut sebagai makam wali dan ulama tersebut adalah tanah berisi rerumputan dan ilalang. Dalam unggahan akun TikTok Arga Balarama, video dengan durasi kurang lebih 6 menit memperlihatkan aksi pembongkaran makam itu. Hingga berita ini tayang, postingan itu sudah mendapat belasan ribu komentar warganet. Rabu 28 Agustus makam wali abal-abal Kalicutang dibongkar oleh pemerintah dan masyarakat. 78 klaim makam Baalwi di Desa Ngalian Wadaslintang Wonosobo dibongkar seusai rapat bersama. Tulis keterangan dalam caption unggahan TikTok Arga Balarama. Saat dikonfirmasi, Arga Balarama yang juga salah satu tim pembongkar makam Kalicutang itu membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskannya, pembongkaran makam tersebut dilakukan untuk menghindari pembelokan sejarah. Pasalnya, banyak orang meragukan makam tersebut sebagai makam ulama dan wali di Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Selama 2 tahun ini setidaknya ada sebanyak 78 makam yang berada di perbatasan Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang yang pada akhirnya dibongkar. Puluhan nisan yang berada di Kalicuhang diklaim sebagai makam wali dan ulama, ada pula yang menyebutnya sebagai makam Habib. Menurut dia, klaim itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai penemuan yang sah secara ilmiah. Untuk membuktikan itu, kita terjunkan tim melakukan serangkaian penelusuran dan interpretasi atas fakta-fakta yang ada. Namun kami tidak menemukan bukti konkret yang mendukung bahwa di situ pernah tinggal atau dijadikan sebagai makam ulama, ungkapnya. Ia menjelaskan, lokasi yang kini disebut sebagai makam wali dan kemudian dibangun sedemikian rupa itu, dulunya adalah tanah yang ditumbuhi ilalang.
Lahan tersebut berstatus tanah GG, milik desa. Pada 2022, oleh sekelompok orang, disebutkan berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat melalui pendekatan spiritual di lokasi itu ada makam wali. Klaim tersebut tanpa didukung kajian ilmiah dan bukti kesejarahan yang ada di sekitar lokasi. Kami tidak menemukan bukti sejarah berupa artefak, catatan sejarah, atau dokumen kuno yang bisa mendukung klaim bahwa makam tersebut merupakan situs cagar budaya, ucapnya. Dalam proses penelusuran, tim menemukan adanya ketidaksesuaian terkait jumlah makam dan nama-nama yang tercantum. Selain itu, tidak ada sumber silsilah yang jelas mengenai nama-nama yang didaftarkan. Dan waktu pemakaman tokoh-tokoh tersebut juga tidak diketahui secara pasti. Setelah berkonsultasi dengan instansi terkait dan ahli sejarah, tim penelusuran menyimpulkan bahwa makam Kalicutang tidak dapat diakui sebagai penemuan yang sah karena tidak didukung oleh kajian ilmiah, tandasnya. 78 batu nisan yang terpasang di lokasi tersebut pada Rabu, 28 Agustus 2024, akhirnya dihancurkan agar masyarakat tidak kembali datang ke makam tersebut untuk berziarah. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Poko TV, edisi Rabu 4 September 2024. Baik, memulai berita hari ini. Pelaku pembunuhan Ayu Antriadi, siswi SMP Tribudi Bolya, Palembang, berhasil ditangkap mantan pacar diduga terlibat. Mantan pacar diduga terlibat pembunuhan siswi di kuburan Cina Palembang. 4 orang diamankan polisi. Polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat pembunuhan AA, 13 tahun, siswi SMP yang ditemukan tewas di kuburan Cina Talang Kerikil, Palembang. Dari informasi dihimpun, salah satu terduga pelaku yang diamankan adalah mantan pacar korban. Sedangkan 2 di antara pelaku lainnya masih berstatus anak di bawah umur. Salah satu merupakan mantan pacar korban, ujar petugas tersebut, Selasa, 3 September 2024. Lanjutnya, setelah menggelar prarekan ulang, keempat pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Palembang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, untuk diperiksa serta diambil keterangan terkait peristiwa tersebut. Sudah dibawa ke Polrestabes Palembang ke unit PPA untuk diambil keterangan, ungkapnya sambil mengatakan salah satu pelaku mantan pacar korban dikenal lewat Facebook. Namun hingga berita diturunkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono, ketika dikonfirmasi mengatakan hingga kini Satreskrim Polrestabes Palembang masih mendalami keterangan saksi-saksi. Sementara, salah satu keluarga korban mengatakan sekitar pukul 14.04 dipanggil ke ruang penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Diduga pelaku sudah ditangkap Pak. Namun kami sempat disuruh pulang. Ini karena kami takut emosi melihat pelaku, katanya keluarga korban yang namanya enggan disebutkan. Viral mahasiswi hedon diduga pakai donasi 40 juta rupiah, hasil curhat tak bisa bayar UKT. Viral mahasiswi hedon diduga pakai donasi 40 juta rupiah, hasil curhat tak bisa bayar UKT. Baru-baru ini viral di media sosial seorang mahasiswi di Semarang, Jawa Tengah diduga melakukan penipuan donasi. Mahasiswi inisial PCP jadi sorotan setelah ketahuan kerap memamerkan hedon atau bergaya hidup mewah. Padahal sebelumnya, ia curhat tak bisa membayar uang kuliah tunggal, UKT, lantaran ayahnya tertipu rekan bisnis. Curhatan itu berawal ia sampaikannya dari akun filosofi di komunitas marah-marah di media sosial X pada 29 Agustus 2024. Gue udah 133 SKS tapi akhirnya gabis lanjut kuliah. Gue dendam sama lo, cita-cita gue hilang, tulis akun filosio milik mahasiswa itu. Untuk membantu meringankan beban orang tua, PCP mengaku sampai harus bekerja paruh waktu. Bahkan, ia sudah ikhlas jika tak bisa membayar UKT demi membantu orang tuanya. Unggahan PCP ini pun langsung mendapat banyak simpati dari warganet. Tak sedikit netizen yang tergerak untuk melakukan donasi untuk meringankan beban PCP. Bahkan, donasi tersebut berhasil terkumpul hingga lebih dari 40 juta rupiah. Belakangan, banyak warganet yang menemukan kejanggalan dari kisah sedih PCP. Hingga akhirnya akun SCHWXXN mengungkapkan jika dirinya menjadi korban PCP.
Akun tersebut memperlihatkan isi chat PCP yang memelas meminta bantuan dengan alasan HP-nya hilang dan aksesnya diblokir di kampus lantaran tidak bisa membayar UKT. Pemilik akun lantas mengirimkan belasan juta kepada mahasiswi tersebut. PCP ini enggak ada kabar soal bayar YG 500 Rp itu dan aku coba hubungi dia kembali. TGL 26 no response, TGL 27 aku chat lagi dan aku mulai curiga. Di situ aku coba search nama dia sekali lagi di X, dan aku nemu tweet soal PCP nyuri gelang emas, katanya. Hingga akhirnya terungkap jika banyak yang menjadi korban PCP. Bahkan banyak yang menyebut jika mahasiswi tersebut kerap membuat banyak masalah di kampus. Selain itu, kebohongan PCP soal HP hilang maupun diusir dari kosnya pun terkuak. PCP diduga kerap foya-foya menggunakan uang donasi hasil penipuannya. Sejumlah akun pun mengungkap bahwa mahasiswa PCP sebenarnya penipu dengan kedok curhat sedih tidak bisa membayar UKT. Selain itu, uang hasil donasi dari warganet yang harusnya untuk membayar UKT malah digunakan PCP untuk membeli iPhone 13. Selain menyelewengkan dana donasi, PCP juga pura-pura sudah wisuda. Namun hingga kini belum diketahui kelanjutan dari kasus ini. Sementara sejumlah korban mengaku sudah berhasil menangkap PCP. Sosok Puji mahasiswi viral bayar UKT berhasil donasi, jual cerita sedih dipakai dugem. Sosok Puji Undip viral bayar UKT hasil donasi, jual cerita sedih, dipakai dugem. Inilah sosok Puji Undip yang viral jual cerita sedih ngaku gagal bayar UKT, dan dapat donasi 40 juta rupiah diduga untuk pakai gugem. Tak hanya diduga dipakai dugem, Puji Undip juga menggunakan uang donasi untuk membeli iPhone. Postingan dengan topik Puji Undip mendadak banyak dibagikan di platform X, Twitter, dan dibagikan berulang kali. Seperti diunggah akun Tanyarves pada Minggu, 1 September 2024. Unggahan tersebut juga disertai tangkap layar postingan akun X Filosofi yang curhat di salah satu komunitas di X. Dalam tangkap layar tersebut, terlihat bahwa akun tersebut curhat bahwa orang tuanya telah ditipu dan dirinya terancam tidak bisa lanjut kuliah. Dari kabar beredar, unggahan tersebut lantas menarik simpati banyak warganet hingga menerima banyak donasi dari warganet. Puji Undip disebut menerima donasi hingga 40 juta rupiah. Sayangnya, uang donasi tersebut justru dipakai untuk sesuatu yang tidak sepantasnya. Alih-alih membayar UKT, Puji Undip disebut menggunakan uang tersebut untuk beli iPhone dan dugem. Puji Undip disinyalir tidak benar gagal bayar UKT dan ia sengaja menjual kisah sedihnya untuk mendapatkan banyak uang. Setelah mencuat kasus penipuan tersebut, Puji Undip dikabarkan telah ditangkap. Kabar tersebut dibagikan oleh akun Folksheet. Puji mahasiswi Undip ngaku gak bisa bayar UKT. Banyak yang bantu tapi duitnya dipakai buat dugem sekitar 50 juta lebih, tulis akun tersebut. Unggahan tersebut menuai beragam komentar dari warganet dan tidak sedikit yang menghujat. Namun demikian, hingga berita ini dituliskan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Guru di Kalimantan Selatan diusir imbas tegur oknum kepala dinas merokok saat rapat di ruangan ber-AC. PNS semua, di ruangan ber-AC, di hotel berbintang. Hotel besar ini Pak. Saya menghargai kepala dinas pendidikan, tapi beliau tidak menghargai saya. Ketika saya tegur, Bapak mohon maaf, saya tidak tahan mencium asap rokok. Oh, kalau misalnya kamu tidak tahan, silahkan kamu yang keluar. Bapak, itu pernyataan yang tidak sangat bagus Pak. Ya, tidak sangat bagus. Seorang kepala dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, beliau S2 Pak. Semakin tinggi pendidikan orang, semakin tinggi SDM orang, seharusnya tahu Pak, adab. Makanya saya sering mengajarkan kepada anak-anak saya, adab itu lebih utama daripada ilmu. Viral guru di Kalsel diusir imbas tegur oknum kepala dinas merokok saat rapat di ruangan ber-AC. Beredar di media sosial sebuah video yang berisi curhatan hati seorang guru asal Kalimantan Selatan yang mengaku diusir dari rapat usai menegur oknum kepala dinas yang merokok di ruangan ber-AC saat kegiatan berlangsung. Tak hanya diusir, guru wanita bernama Amalia Wahyuni itu terancam dipecat atas tindakannya yang berani menegur kepala dinas tersebut. Curhatan guru wanita ini pun viral di media sosial, usai dibagikan melalui akun Instagram miliknya Amalia Win Senin, 2 September 2024. Melalui video yang dibagikannya,
Guru tersebut memaparkan kejadian bermula saat dirinya mengikuti kegiatan rapat koordinasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMK Tahap 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Dalam acara tersebut, Oknum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadisdikbud, Kalsel itu hadir memberikan sambutan di depan para pejabat, panitia, dan pelaksanaan. Acara diselenggarakan di salah satu ballroom hotel dengan diikuti oleh para guru BK, guru mata pelajaran, dan guru Wakasek beberapa kabupaten di Kalsel. Guru wanita tersebut memaparkan, sesaat sebelum oknum kepala dinas itu masuk, para peserta rapat diminta memberi perhatian dan dilarang menggunakan telepon genggam. Namun guru tersebut dibuat kaget saat melihat oknum kepala dinas itu memasuki ruangan dengan menggunakan sendal dan menghisap rokok di depan para peserta rapat. Setelah memberikan sambutan, oknum kepala dinas tersebut turun menemui peserta untuk saling berbincang. Sayangnya oknum kepala dinas tersebut berbincang dengan para peserta sembari menghisap rokok, hingga menyebabkan guru wanita tersebut merasa terganggu. Yang mana pada saat masuk, semua panitia berbicara tentang kepala dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Panitia berucap, kalau ada kepala dinas nanti masuk, tolong jangan ada yang main HP. Ya, kami menghargai semua itu. Namun ketika beliau datang dengan rokok, Pak. Rokok dan sendal. Sendalnya warna kuning, saya masih ingat tadi. Karena saya tidak tahan dengan asap rokok. Bagi saya, kepala dinas itu, Pak, cerminan, public figure. Otomatis harus bisa menghargai orang juga. Beliau minta dihargai, jangan main HP. Tapi beliau tidak menghargai kami. Oh, tidak usah kami, saya aja. Nanti yang lain kena juga. Ia pun lantas berinisiatif untuk menegur oknum kepala dinas itu. Usai memberikan teguran, guru tersebut justru diusir meninggalkan ruangan hingga dihubungi oleh atasan untuk segera pulang. Akibat peristiwa tersebut, guru wanita itu pun terancam kehilangan pekerjaan lantaran sudah berani mengungkapkan kejadian ke depan publik. Hingga berita ini dirilis, tim Tribun Sumsel masih terus berusaha mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak. Banjarmasin Post juga sudah melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun pada Selasa, 3 September 2024. Reporter Post mencoba mencari Muhammadun ke kantor Disdikbud Kalsel di Banjarbaru. Namun, beberapa pegawai di tempat itu menyatakan Muhammadun sedang di kantor Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Wanita asal Subang punya 11 anak di usia 36 tahun. Sosok suami curi perhatian. Viral, wanita asal Subang miliki 11 anak di usia 36 tahun, sosok suami curi perhatian. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kisah wanita asal Subang memiliki 11 anak. Kisah tersebut dibagikan oleh si pemilik akun bernama Lia yang kini berhasil sorotan di media sosial TikTok. Pasalnya, di usianya yang masih cukup muda, yakni 36 tahun, ia telah memiliki 11 anak dengan beragam usia. Dilansir melalui keterangan video, Lia yang merupakan wanita asal Indonesia, tepatnya di Subang ini memiliki 11 anak dengan rentang usia yang beragam, mulai dari yang tertua berusia 16 tahun, hingga yang bungsu masih berusia 9 bulan. Diketahui Lia menikah dengan seorang pria dari Timur Tengah, tepatnya dari Yordania. Sebelum menikah, pasangan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk perbedaan negara yang membuat proses pernikahan mereka tidak mudah. Meski begitu, hal tersebut tidak menghalangi cinta mereka. Lia dan suaminya terus melanjutkan hubungan mereka dan akhirnya menikah di tahun 2007 dan membangun keluarga bersama di Yordania. Pada unggahan lainnya, Lia memperlihatkan momen kebersamaannya bersama keluarga. Diketahui jika Lia yang selalu hamil di setiap tahunnya ini tinggal bersama suaminya di Yordania. Maka dari itu, ia memiliki harapan bahwa tahun depan bisa pulang ke Indonesia tanpa ada halangan. Selain itu, terlihat juga momen ketika keluarga besar Lia pergi berwisata. Dalam penjelasannya, Lia mengungkapkan bahwa ia memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari mengenakan pakaian dan keperluan lainnya yang akan dibawa saat pergi keluar atau ke tempat wisata tersebut. Kini unggahan tersebut sontak menuai beragam reaksi warganet. Pembongkaran 78 makam wali abal-abal Kalicutang ternyata dulunya tanah ditumbuhi rerumputan. Video sekelompok orang melakukan aksi pembongkaran pada sejumlah makam wali fiktif viral di media sosial. Dinarasikan,
setidaknya terdapat 78 makam wali abal-abal di Kalicutang, Wonosobo, yang dibongkar oleh sekelompok orang untuk menghindari pembelokan sejarah. Dulunya, tempat yang kini disebut sebagai makam wali dan ulama tersebut adalah tanah berisi rerumputan dan ilalang. Dalam unggahan akun TikTok Arga Balarama, video dengan durasi kurang lebih 6 menit memperlihatkan aksi pembongkaran makam itu. Hingga berita ini tayang, postingan itu sudah mendapat belasan ribu komentar warganet. Rabu 28 Agustus makam wali abal-abal Kalicutang dibongkar oleh pemerintah dan masyarakat. 78 klaim makam Baalwi di Desa Ngalian Wadaslintang Wonosobo dibongkar seusai rapat bersama. Tulis keterangan dalam caption unggahan TikTok Arga Balarama. Saat dikonfirmasi, Arga Balarama yang juga salah satu tim pembongkar makam Kalicutang itu membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskannya, pembongkaran makam tersebut dilakukan untuk menghindari pembelokan sejarah. Pasalnya, banyak orang meragukan makam tersebut sebagai makam ulama dan wali di Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Selama 2 tahun ini setidaknya ada sebanyak 78 makam yang berada di perbatasan Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang yang pada akhirnya dibongkar. Puluhan nisan yang berada di Kalicuhang diklaim sebagai makam wali dan ulama, ada pula yang menyebutnya sebagai makam Habib. Menurut dia, klaim itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai penemuan yang sah secara ilmiah. Untuk membuktikan itu, kita terjunkan tim melakukan serangkaian penelusuran dan interpretasi atas fakta-fakta yang ada. Namun kami tidak menemukan bukti konkret yang mendukung bahwa di situ pernah tinggal atau dijadikan sebagai makam ulama, ungkapnya. Ia menjelaskan, lokasi yang kini disebut sebagai makam wali dan kemudian dibangun sedemikian rupa itu, dulunya adalah tanah yang ditumbuhi ilalang. Lahan tersebut berstatus tanah GG, milik desa. Pada 2022, oleh sekelompok orang, disebutkan berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat melalui pendekatan spiritual di lokasi itu ada makam wali. Klaim tersebut tanpa didukung kajian ilmiah dan bukti kesejarahan yang ada di sekitar lokasi. Kami tidak menemukan bukti sejarah berupa artefak, catatan sejarah, atau dokumen kuno yang bisa mendukung klaim bahwa makam tersebut merupakan situs cagar budaya, ucapnya. Dalam proses penelusuran, tim menemukan adanya ketidaksesuaian terkait jumlah makam dan nama-nama yang tercantum. Selain itu, tidak ada sumber silsilah yang jelas mengenai nama-nama yang didaftarkan. Dan waktu pemakaman tokoh-tokoh tersebut juga tidak diketahui secara pasti. Setelah berkonsultasi dengan instansi terkait dan ahli sejarah, tim penelusuran menyimpulkan bahwa makam Kalicutang tidak dapat diakui sebagai penemuan yang sah karena tidak didukung oleh kajian ilmiah, tandasnya. 78 batu nisan yang terpasang di lokasi tersebut pada Rabu, 28 Agustus 2024, akhirnya dihancurkan agar masyarakat tidak kembali datang ke makam tersebut untuk berziarah. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Peko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal.